Assalamualaikum teman-teman, saya mendapatkan Samsung Galaxy J3 Pro dengan masalah touchscreen-nya. Ini saya udah belikan touchscreen-nya di online, udah pada datang. Soalnya saya beli 2 unit, ada yang Xiaomi, ada yang Samsung. Nah, sebelah bawah ini tidak berfungsi, tapi yang bagian atas berfungsi semua. Cuman bagian bawah tidak ada yang berfungsi. Nah, tidak nyambung dari bawah polanya. Nah, kita buka aja. Nah, bagian sini mah bisa. Nah, ini udah terbuka, tapi touchscreen juga tampilannya juga error, itu pada berjalan masing-masing tanpa disentuh apapun. Oke, kita dapat masalah di sini. Ada touchscreen yang nggak berfungsi, ada yang berjalan-jalan sendiri. Ini bukan karena ada hantunya, ini bermasalah dengan handphonenya. Buka saja, kita langsung buka saja. Ini saya dapat handphone rongsok sebenarnya dari kebayoran lama. Nah, ini sebetulnya habis itu juga udah dikoprek-koprek sama pedagangnya, mungkin karena harus dibeliin LCD dan touchscreen-nya terlalu mahal, nggak untung kalau jual lagi. Kalau udah dibetulin dengan harga dengan biaya yang mahal, langsung saya beli ini dalam keadaan begini. Terus saya tanya ke tukang servis HP yang ada di sekitar saya, yang jam terbangnya udah bertahun-tahun, jam pengalamannya, tapi dia bilang katanya 50-50 katanya, ada untung-untungan, kadang bisa, kadang LCD-nya malah kena juga. Kalau diganti dua-duanya siap dikerjakan, kata orang servis. Maka saya bawa pulang lagi touchscreen-nya sama handphonenya, saya bawa pulang lagi. Saya baru kepikiran membuat alat yang untuk memisahkan LCD touchscreen ini. Nah, ini kita akan lihat nanti alatnya. Nanti kita satu-satu kita perlihatkan. Ini adalah saya beli dari online, ini masih belum dibuka, masih segelan. Ini saya beli ada 2 unit, yang satu untuk Samsung yang barusan kita bongkar, yang satu untuk Xiaomi Mi 4X Mi 4 maksudnya, atau ada X-nya apa enggak, lupa saya. Ini mau saya pasang satu persatu. Ini yang udah saya bongkar adalah Samsung. Kita ambil Samsungnya dulu, touchscreen-nya. Mudah-mudahan nggak salah order saya. Ini intinya akan saya perkenalkan alat yang barusan saya buat. Ini adalah balok kayu, ukurannya kurang lebih 10-15 cm mungkin. Nah, tebalnya nggak tahu ini tebalnya berapa. Ini saya lapisi dengan talang seng, saya paku. Ini saya buat rata agar nanti bisa presisi waktu kita memisahkan LCD touchscreen-nya. Jadi nggak gelembung, nggak berpotensi merusak LCD-nya. Ini harus rata banget, jangan sampai ada lengkungan atau gelembung. Jadi harus rata banget. Nah, ini adalah kuncian touchscreen-nya biar nanti kalau penyesetan itu dia nggak geser-geser. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah
touchscreen yang barusan kita bongkar. Kita akan jepit di bagian bawah. Nah, ini bagian bawah kita kencangkan terlebih dahulu menggunakan obeng. Nah, agar nanti saat penyesetan itu dia nggak goyang ke kanan ke kiri. Ini juga udah saya, kuncian atasnya juga udah saya buat lubang, beberapa lubang, jadi nanti kalau ada handphone yang layarnya besar bisa kita geser ke arah yang menyesuaikan. Nah, ini kita buat beberapa lubang. Nanti mana yang pas? Nah, ini sebetulnya di sini pas. Kita kencangkan. Ini memerlukan agak ribet dikit karena ini barang-barang, semua barang-barang bekas, barang-barang sisa. Ada yang dari gudang, ada yang dari bekas-bekas di orang tukang. Nah, ini saat nanti kita penyesetan menggunakan kawat baja, ini dia tidak goyang ke kanan dan ke kiri sehingga dia akan tetap diam. Ya, seperti ini. Ini yang rusak adalah touchscreen. Berikutnya saya juga sudah membeli kawat baja yang dimana ini berfungsi untuk memisahkan, untuk menggesek di antara keduanya, di antara LCD dan touchscreen-nya. Kita menggunakan kawat baja seperti ini, bisa dibeli di toko online, harganya sekitar 20 ribuan. Nah, ini saya udah membuat yang ada pegangannya, udah saya potong dan saya kasih pegangan untuk menyayatnya nanti. Nah, ini yang udah saya buat, udah saya kasih pegangannya untuk menarik ke kanan dan ke kiri sehingga terpisah LCD dan touchscreen-nya. Ini mungkin agak samar kelihatannya kawat bajanya seperti ini. Oke, langsung saja kita perkenalkan satu persatu peralatan yang saya buat tadi sore. Nah, seperti ini caranya nanti. Oke, kita buka dulu. Kita akan nanti ada proses pemanasan untuk LCD-nya, untuk LCD touchscreen-nya harus kita panaskan menggunakan alat pemanas. Karena saya tidak memiliki blower, saya menggunakan setrika saja, setrika yang sudah tidak dipakai karena udah berkerak dan baret. Oke, ini alat yang berikutnya. Ini setrika yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini udah berkerak, baret, tapi ini saya dapat dari tukang servis elektronik. Setelah mau saya bayar katanya nggak usah karena udah nggak bisa diselamatkan lagi, cuman tinggal panasnya doang, kalau mau dipakai pakai saja katanya. Oke, akhirnya saya bawa dengan cuma-cuma. Oke, kita colokkan dulu kabel setrikaannya biar panas. Jangan terlalu panas karena bisa merusak LCD-nya. Sedang-sedang saja, kira-kira masih berani dipegang dengan tangan. Langsung kita, apabila udah lumayan agak panas, saya cuman kira-kira doang, tidak memiliki alat ukur temperatur panasnya, jadi saya kira-kira saja, semungkin 60-70 derajat kemungkinan, hanya saya kira-kira saja. Kalau terlalu panas takutnya ngenain ke LCD sehingga tidak bisa dipakai dua-duanya, LCD dan touchscreen-nya. Mungkin sudah agak panas, kita taruh saja
di bagian touchscreen-nya kita tempelkan ke setrika, lalu kita tekan menggunakan kardus biar enggak terlalu menekan sehingga tidak merusak LCD-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat, kita rasakan sampai nembus ke LCD-nya itu ada rasa hangat di LCD-nya, berarti sudah siap kita jepit dan kita mulai eksekusi. Nah, ini fungsinya yang tadi yang udah kita jelaskan. Ini adalah alat dari dari balok dan talang seng. Kita kencangkan atas dan bawah selagi masih panas, sehingga lemnya yang merekatkan LCD dan touchscreen-nya itu lunak. Nah, inilah alat dari kawat baja yang saya beli di toko online. Nah, ini kita tekan ke bawah sedemikian mepet sehingga tidak salah jalur. Nah, seperti ini. Kita tarik kanan kiri ke kanan kiri, pelan dengan perlahan, dengan sabar. Nah, kita tarik ke kiri, ke kanan lagi, gitu terus, sedikit demi sedikit. Oke, ini karena mungkin agak lama karena pelan-pelan banget, sedikit demi sedikit. Jadi nanti akan kita percepat videonya atau kita potong sehingga tidak banyak memakan waktu. Tapi intinya ini alat baru saya ciptakan tadi sore, langsung saya pakai di malam hari selepas sholat isya ini. Ini masih udah nggak terlalu panas lagi, harus kita hangatkan lagi. Oke, kita percepat dulu videonya. Ini sebagian yang sudah terpisah oleh kawat baja tadi, tapi udah nggak begitu panas. Kita harus panaskan lagi, kita kunci lagi, kita ulang lagi sampai selesai. Ini tinggal detik-detik terakhir, tinggal sedikit lagi. Ini kita perhatikan, kita tarik terus karena udah nggak bisa dijepit lagi. Nah, kita tarik terus, tarik, iya, dikit lagi, dikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan LCD-nya ini bisa terselamatkan. Oke, setelah terpisah antara LCD dengan touchscreen-nya, kita coba dulu apakah masih bisa berfungsi LCD-nya setelah proses pemisahan tadi. Kita coba dulu, kita terapin ke konektornya. Setelah kita coba kita tekan tombol powernya. Setelah kita terapin, apa masih nyala, masih berfungsi, atau udah tidak bisa terselamatkan karena kecerobohan. Alhamdulillah, sepertinya ini oke-oke saja. Tapi sementara ini kita lihat tulisannya normal semua. Nanti coba di layar yang lain apakah ada menu-menu, folder-folder yang tidak bisa terlihat karena ngeflag, karena proses. Nah, alhamdulillah kayaknya mulus, sepertinya mulus. Ini baru pertama kalinya saya coba alat ini. Alhamdulillah ini sepertinya aman, mulus, tidak ada yang ngeflag. Oke, kita bongkar dulu lagi aja, kita bersihkan lemnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Oke, LCD sudah bersih. Nah, setelah proses pembersihan lem tadi, apakah ada yang aneh atau yang bermasalah? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sekarang saatnya tes LCD dan touchscreen yang baru. Kita pasang konektornya dulu dari konektor touchscreen ke LCD. Kita pasang dulu. Oke, setelah terpasang konektor LCD touchscreennya, kita pasangkan konektor LCD ke mesin. Lalu kita pasang baterai, kita tekan tombol power. Apakah berjalan dengan lancar? Mudah-mudahan saja berjalan dengan lancar. Ini udah mulai ada tulisan Samsung Galaxy J3 Pro. Kita tunggu sejenak. Apakah touchscreen-nya berfungsi dengan baik? Kalau kiranya udah berfungsi dengan baik, kita cabut lagi, kita pasang lem, kita berikan lem, lalu kita press, kita ikat menggunakan karet. Nah, coba kita, nah sepertinya agak aneh. Coba kita cek lagi, tekan tombol home dulu. Iya, loh, kok malah setar lagi? Oke, biarkan saja semaunya. Kita tunggu sampai dibangunkannya aplikasi-aplikasi seluruhan. Oke, kita coba touchscreen-nya. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah. Ini udah berfungsi touchscreen-nya. Bagian bawah yang tadi bermasalah kita coba. Ternyata sudah berfungsi. Dari bawah ke atas kita klik semua nomor-nomornya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata sudah berfungsi semuanya. Resetnya, backsnya, home-nya, semua sudah berfungsi semua. Oke, kita hapus dulu. Lalu kita akan cek apakah seluruh seluruh permukaan touchscreen ini berfungsi. Kita akan coba menyeret satu aplikasi, kita bawa ke seluruh sudut, ke seluruh permukaan touchscreen ini. Kalau aplikasi tersebut masih mengikuti terus, berarti semuanya touchscreen ini berfungsi. Alhamdulillah, semua berfungsi dengan baik. Kita tarik ke bawah. Nah, ternyata alhamdulillah sudah normal semuanya. Kita akan matikan lagi, kita cabut lagi konektornya, kita pasang lem, lalu kita ikat. Kita bersihkan dulu sisa lem lama yang masih menempel di frame-nya, sehingga nanti kita pemasang LCD touchscreen-nya bisa presisi dengan sempurna. Juga pengelemannya lengket atau merekat dengan presisi, sehingga tidak mudah pecah touchscreen-nya apabila ada tekanan. Lalu kita berikan lem di seluruh sisi pinggirnya, jangan sampai mengenai bagian rumah LCD-nya, cukup hanya di pinggir
pinggir kaca touchscreen saja lemnya. Oke, udah selesai. Kita akan pasang touchscreennya. Demikian teman-teman, untuk menghemat biaya servis handphone yang barangkali menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Ini karena kalau diganti sama LCD-nya barangnya saja sudah hampir 200 atau bahkan 200-an, terus jasa pemasangan mungkin bisa sampai 400.000 totalnya. Nah, namun dengan alat yang sederhana, dengan bahan-bahan barang-barang bekas tadi, kita cukup 24.000, ada yang 20.000, ada yang 19.000, ada yang 15.000, kita cukup belikan touchscreennya, kaca touchscreennya saja, lalu kita pasang sendiri. Sangat-sangat hemat, berpuluh-puluh lipat. Mungkin teman-teman yang pengen mencoba, jangan coba handphone yang harga mahal, tapi coba dulu handphone yang rusak, kita pisahkan antara LCD dan touchscreennya. Kalau berhasil baru kita memulai, atau baru kita berani mencoba ganti LCD, ganti touchscreen sendiri di HP-HP yang mungkin agak mahalan. Oke, kita akan terapkan seluruhnya. Kita potong saja videonya biar mempercepat. Ini udah 22 menitan hampir. Oke, sudah selesai pengelemannya, udah kita baut semua, udah kita tutup, kita hidupkan lagi. Kita habis itu kita langsung ikat menggunakan karet atau alat penjepit. Kita coba dulu buat di YouTubean channelnya R.E.King Jok Separuh. Oke, normal semuanya. Iya. Langsung kita ikat saja. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami. Inilah sedikit informasi untuk menghemat biaya tadi. Nah, ini kita ikat, tunggu sampai beberapa jam kemudian sehingga lemnya mengering, sehingga merekat dengan sempurna. Oke, masih ada handphone satu lagi, Xiaomi Mi 4X yang berikutnya nanti akan kita videokan juga cara membuka LCD dari rangkanya, dari framenya, juga mengganti kaca touchscreennya yang sudah kita beli bareng sama touchscreen Samsung ini. Dan inilah Xiaomi Mi 4X yang berikutnya yang akan kita ganti touchscreennya. Ini tadi udah saya beli barengan sama yang tadi. Kasusnya juga sama, touchscreennya hancur, lebih parah, lebih hancur lagi daripada yang Samsung tadi. Kalau yang Samsung tadi masih bisa dioperasikan meskipun ada sebagian touchscreennya yang pecah dan tidak bisa dioperasikan, tapi kalau yang ini total tidak ada fungsi sama sekali touchscreennya. Nah, ini kita lihat, kita ini dari arah manapun tidak ada fungsi, tapi LCD-nya masih bagus, masih gambarnya masih mulus, terang, tapi tidak bisa fungsi touchscreen-nya. Nah, untuk lain waktu kita akan videokan lagi untuk penggantian dan pembukaan LCD dan penggantian touchscreen-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.